di smartphone. Oh, di smartphone. Betul apa? Komunikasi. Iya. Pertama-tama kakak ucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik semua sudah mau bersedia menyempatkan waktunya pada sore hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan kita lebih lanjut, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kita masing-masing. Ada yang mau memimpin doa? Siapa? Ayo. Sebelum memulai kegiatan kita, mari kita berdoa. Sudah selesai. Oke. Selanjutnya gimana supaya kita saling mengenal satu sama lain? Gimana kalau kita perkenalan dulu? Nanti perkenalan nama sama hal-hal yang sedang disenangi akhir-akhir ini. Mulai dari saya ya. Perkenalkan, nama saya Diana Isma Lestari. Kalian bisa panggil saya Mbak Dian. Hal-hal yang sedang saya senangi akhir-akhir ini yaitu nonton drakor. Selanjutnya, Kenalkan, saya Nihayati Sufiana Fita. Hal yang saya senangi akhir-akhir ini yaitu ngemil. ini apa itu? Ngemil apa saat ini kan? Perkenalkan, nama saya Tristan Setiawan Anda. Yang akhir-akhir ini saya senangi bersepeda. Bersepeda. Kemana aja? Putar-putar aja. Betul aja. Deket-deket sama sini ya? Ya. Kenalkan, nama saya Vanessa Sabila. Hal yang akhir-akhir ini saya sukai ngopi. Ngopi. Iya. Ngopi di mana? Kopi shop di sini aja. Paling sering di mana? Di Mane. Mari. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Media Identitas Disnadi. Saya bisa dipanggil Mela. Untuk hal yang saya senangi akhir-akhir ini sama kayak dengan Rita, yaitu ngopi. kopi sama kita juga. Iya, guys. Oke. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Fitri Pasti. Hal yang saya senangi akhir-akhir ini badmintonan. badminton. Biar sehat ya, Iya. ya. Oke. Nah ini sore kan pasti kalian lagi capek-capeknya nih. Gimana kalau kita SPDG? Ya. SPDG-nya yaitu tekuk fokus. Saya praktekkan dulu ya. Saya tirukan. Yaitu gini. Bersemangat. Janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Jadi mengerti? Bisa. Yuk. 1, 2, 3. Bersemangat. Janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Sebelumnya kalian sudah tahu nama kalian di Bumbokan ini? Belum. Pada sore hari ini kita akan melakukan konseling kelompok. Ada yang pernah melakukan konseling kelompok? Oke. Konseling kelompok adalah layanan konseling yang dimana bertujuan untuk membantu anggota kelompok, yaitu kita semua, untuk memecahkan atau memahami dan memecahkan permasalahan yang sudah kita alami dalam bentuk dinamika kelompok. Nah, dalam konseling kelompok ada asas-asas yang harus dipatuhi. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan, di mana seluruh anggota kelompok, yaitu kita semua, dilarang keras untuk menyebarluaskan permasalahan yang anggota kita sudah sampaikan. Yang kedua, diharapkan nanti pada saat sesi konseling kelompok kalian semua nanti terbuka
kita satu sama lain, yaitu punya rasa saling percaya. Yang ketiga, saya harap nanti pada saat sesi konseling tidak ada rasa paksaan, yaitu sukarela ya. Kemudian nanti pada saat ingin menyampaikan sesuatu, kalian bisa angkat-angkat ya, supaya nanti kita gampang untuk mendengarnya. Satu persatu, oke? Selanjutnya di sesi layanan konseling kelompok itu ada iklan, yaitu dimana kita satu sama lain mengucapkan janji agar konseling kelompok ini tidak tersebarluaskan. Oke, bisa ikuti saya. Tangannya kalau di sini. Oke, ikuti kata-kata saya ya. Saya berjanji tidak akan menyebarluaskan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan kelompok kami dan kepada orang lain, dan apabila kami melanggar kami siap menanggung sanksinya. Oke, pada sesi layanan konseling kelompok hari ini, yaitu kita akan membahas tentang overthinking, yang dimana tujuannya yang pertama, kalian dapat mengetahui peristiwa-peristiwa apa yang membuat kalian itu overthinking, memicu overthinking kalian. Yang kedua, kalian itu dapat mengubah pikiran kalian yang tadinya kalian berpikir negatif, kalian bisa mengubahnya ke arah positif lagi. Terus yang ketiga, kalian dapat mengendalikan overthinking kalian. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang overthinking. Overthinking yaitu dimana kita memikirkan suatu permasalahan itu secara berlebihan yang mengakibatkan kita merasakan kecemasan yang berlebihan. Di sini saya ingin tanya, kepada kalian, kalian pernah nggak sih di pengalaman hidup kalian pernah mengalami overthinking nggak? Sering. Oke, siap. Yang pertama silahkan yang mau sharing siapa? Saya Oke, silakan. itu sering sekali mengalami overthinking, terutama saat belajar. Saya itu takut ketinggalan dengan teman-teman lain, apalagi banyak sekali tekanan dari keluarga. Nanti takut nilai jelek atau tidak lulus seperti itu. Jadi mbaknya merasa ada tekanan dari luar yang dimana mbaknya itu dituntut untuk dalam pendidikan itu harus perfect gitu ya? Iya, dari keluarga juga. Terus selanjutnya, Mungkin kalau dari saya ini agak keluar dari konteks pendidikan, karena kalau saya itu biasanya overthinking kalau punya teman itu takut aja kalau apakah benar sih teman ini itu bisa dipercaya ataupun tidak, dan selain itu bisa juga apa temanku ini bisa mensupport aku atau justru menghancurkan diriku ini gitu. sebelumnya pernah punya pengalaman sebelumnya di sama Ada sih, kayak aku dari SMP dan SMA itu juga pernah kayak punya teman dekat, dan itu ya itu satu organisasi juga, tapi di depan itu kayak balik waktu mau lulus itu ngancurin aku, jadi gitu. Jadi kayak mau punya teman itu kayak takut aja kalau itu dia deketin aku itu cuma mau ngancurin diriku ini. kalau ceritain apa hasilnya itu kayak gimana, mau yang sudah atau Lebih ke kalau contohnya yang di SMA. Kalau di SMA itu lebih ke itu teman satu organisasi, dimana kan kalau satu organisasi itu
jadi di sisi lain itu dia perlahan itu menjauh, tapi di luar itu omongannya itu kayak aku yang membuat masalah di posisi itu, dan di situ jadi satu amanah itu ibaratnya kalau lihat aku menjudge aku itu orangnya itu enggak seperti aku, tapi kebalikan dari jati diriku. Jadi diputar ganti. Ya, naik fiktif. Oke. Selanjutnya siapa nanya? Kalau dari saya itu juga dibuat pendidikan, tapi dari mungkin penampilan, karena saya juga itu jerawatan. Mungkin kadang membuat saya itu nggak pede karena jerawat saya. Jadi karena fisik ya sebenarnya. Iya. Sebenarnya kurang kayak gini juga bentuknya overthinking itu kan Kayak aku bener orang sebenarnya kalau takut itu enggak, cuma nggak tahu dari diri sendiri aja, kayak nggak pede, padahal teman-teman juga bisa menerima sebenarnya. tapi bentuknya merasa kayak insecure. Iya. Selanjutnya ada lagi yang mau sharing. Oke, dari masalah teman-teman ini semua, kira-kira permasalahan siapa yang kita bagi lebih banyak? Siapa? Ayo, untuk makanan kelompok siapa? Saya bisa. Jadi berarti bisa dibeli lagi nanti tentang dari orang tua nih. Oh iya, saya tuh takut kalau saya itu tertinggal dengan teman-teman yang lain, takut nilai saya jelek atau kurang bagus gitu. Terus ada lagi juga tuntutan dari keluarga itu menuntut kamu harus bisa, kamu harus nilainya A semua, harus sempurna, nggak boleh jelek. Usaha yang kamu lakuin apa supaya membuktikan orang tua kamu bahwa ini aku tuh bisa nih. Ada nggak? Ya saya belajar dan terus kuliah dengan rajin. Oke, selanjutnya teman-teman ada yang silakan mau ditanyakan. Mungkin kayak kan tadi itu takut kalau terkena tuntutan orang tua. Nah di situ kan pasti ada usahanya kuliah dan studi. Tapi di balik itu kan juga mungkin kayak dari permasalahan saya tadi ada yang mau menghancurkan. Itu kan bikin tambah overthinking. Nah menurut Bintang, gimana sih cara kita overthinkingnya Bintang itu? Kalau saya tipe orang yang nggak peduli ya omongan orang. Jadi selama saya nggak mengganggu orang itu, jadi orang itu, jadi saya tidak mempermasalahkan
menurut kalian semua, kira-kira hal apa sih yang mungkin bisa dilakukan Mbak Bintang supaya pikiran negatifnya itu bisa ia ubah ke hal positif atau mungkin perilakunya menurut kalian? Satu-satu, siapa yang mau ini? Jadi menurut saya itu percaya kalau hubungan bintang itu bisa dalam semua hal. Jadi Mbak Bintang harus menjadikan dirinya sendiri bahwa Bintang itu bisa melakukan semua hal gitu ya. Selanjutnya, Walaupun banyak tuntutan, kita itu harus mencari sela-sela waktu untuk refreshing lah, enggak harus kayak mikirin hal itu terus yang membuat nantinya bikin stres. jadi Mbak Bintang harus jadi bawa santai aja gitu ya. Bintang itu mampu dan dapat meyakinkan orang tua kalau usaha itu tidak mengkhianati hasil. Terus Bintang harus kasih penjelasan positif ke orang tua. Jadi Mbak Bintang itu harus ngobrol ke orang tuanya gitu bahwa kayaknya bisa lah gitu. Selanjutnya, Seperti yang telah disampaikan oleh teman-teman, ya itu tadi bintang itu harus percaya diri kalau bahwa bintang itu bisa dan bintang itu mampu. Nah di sini bintang itu juga harus membangun komunikasi yang positif dengan orang tua supaya orang tua itu juga percaya kalau bintang itu memang sungguh-sungguh, bintang itu memang berusaha. Jadi apapun hasil yang didapat oleh bintang, emang itu udah batas yang bintang mampu dan bintang bisa. jadi menurut kalian semua, yang pertama itu Mbak Bintang harus percaya diri pada diri Mbak Bintang bahwa Mbak Bintang itu bisa melakukan melewati ini semua gitu ya. Yang kedua, Mbak Bintang itu harus tenang dan dibawa refreshing supaya permasalahannya ini tidak kembali berlarut-larut sehingga Mbak Bintang itu nggak stres gitu ya. Terus selanjutnya berkomunikasi dengan orang tua kalau sebenarnya itu sudah berusaha sudah melakukan banyak hal untuk memenuhi ekspektasi dan tuntutan orang tua gitu ya. Menurut Mbak Bintang nih, dari pendapat teman-teman, ada yang sekiranya Mbak Bintang kurang pas atau cukup atau bagaimana? Menurut saya dari pendapatnya teman-teman ini sudah cukup, apalagi yang harus berkomunikasi dengan orang tua. Itu menurut saya perlu dilakukan agar saya itu menjadi lebih baik. Nah, kira-kira Mbak Bintang bersedia berkomunikasi kepada orang tua Mbak Bintang? Ya. Bersedia. Kalau misalkan Mbak Bintang ngomong ke orang tuanya nggak apa-apa. Mungkin tidak apa-apa, cuma saya harus menguatkan mental saya. Jadi Mbak Bintang harus kuatin mental Mbak Bintang untuk gimana ngejelasin ke orang tua bahwa saya itu sudah berusaha nih melakukan apa yang orang tua saya inginkan, mungkin beri nilai-nilai,
belajar dengan sungguh-sungguh, tapi di balik belajar itu dia itu juga tidak boleh merupakan seperti yang telah disampaikan oleh Niha tadi. Bintang itu harus juga refreshing supaya bintang itu nggak stres. Jadi di sini yang dapat